Yo, selamat datang di Nubi Sabi kita semua yang mau jadi bersama gua Faisal Satif, wedding photographer, commercial videographer dan juga pilot drone. Nah guys, kali ini dia nih orang yang lo tunggu-tunggu pastikan, seorang Lord. Ya Allah, dia udah dapat gelar Lord, itu udah keren banget. Jadi di komunitas weddingan nih, manusia yang satu ini banyak tatonya, terus apa lagi nya, bekumis, rambutnya gondrong. Lo pasti udah bisa nebak kan siapa yang bakal gue panggil. Oke deh, gak usah banyak bacot, kita panggil aja Bung Benyamin. Bung Ayon, silakan masuk Bung Ayon. Wih, akhirnya kedatangan akhirnya. Gila, terhormat Gua banget di sini juga. Gimana? Mau juga datang ke sini, John? Ya. Kenapa, John? Kenapa mau? Pengen sharing-sharing aja. Pengen sharing-sharing. Terima kasih, John, udah diluangkan waktunya, karena kan pasti lu sibuk banget. Enggak lah, nggak sibuk lah. Nggak sibuk, tapi kemarin habis dari mana? Gue ngeliat story lu tuh. Cianjur. Tuh, Cianjur jauh, coy. Ini kan Depok. Ketahuan jobnya banyak banget. Ya. Tapi kan teman-teman yang nonton di YouTube ini udah banyak yang tahu John. Tapi kan kita juga ada anak-anak PKL nih di sini nih, yang mungkin belum tahu lu tuh siapa. Lu boleh ceritain dikit aja lu tuh profesinya apaan sih? Oke, perkenalan dulu enggak? Ya usah, boleh. Kan? Lu profesinya aja, lu moto apa gitu-gitu. Gua profesinya itu sebagai wedding photographer di Jakarta. Di Jakarta tuh guys. Jadi dia udah moto wedding tuh udah berapa tahun, John? Moto weddingnya itu gua ya mungkin sekitar 7 tahunan kali ya. 7 tahunan. Gua mulai motret wedding itu terjun di 2015. 2015. Iya, kalau nggak salah ya. Oke. Nah, itu kita tipis-tipis dulu. Sekarang kita agak mundur jauh ke belakang. Ceritain dari lo lahir, oe. Anjir. Kagak jangan kepanjangan. Dari lo ketemu kamera pertama kali nih sampai lo bisa punya profesi wedding photographer yang sekarang kita syuting hari Kamis, kita bisa santai di sini, nggak harus kerja kantoran tuh. Lo gimana tuh mulai ketemu kamera pertama kali? Mungkin ada dari sebelum gua ketemu kamera, gua ada cerita juga gitu. Wih, apa tuh? Jadi waktu zaman kuliah, lu kuliah, John? di BSI juga. Oh iya, ya. Oke. Jadi lo kuliah, Gua kuliah di jurusan? Jurusan manajemen informatika. Oh, manajemen informatika. Oke, sangat oyon sekali. Oke, manajemen informatika. Terus mungkin karena waktu zaman sekolah SMA itu gua pokoknya setelah lulus sekolah, gue pengen banget kan punya tato. Oh, belum punya tato tuh? Itu belum pas waktu zaman kuliah. SMA bukan STM? SMA gue, SMK. SMK jurusan? Manajemen bisnis. Oh, manajemen bisnis. Makanya masuk ke BSI gue manajemen juga kan, tapi informatika. Nyambung. Mesti ada manajemennya kan. Terus udah ada tuh gue pas zaman kuliah itu gue emang pengen banget punya tato. Akhirnya gue bikin dah tuh bikin tato, tapi gue mikir juga kan konsekuensinya gitu. Gue bikin tato, otomatis gue nggak akan bisa masuk kerja kantoran. Wih, lu gitu kan? Gue udah mikir gitu. Oke. Udah ada tuh akhirnya gue pas zaman kuliah itu ada beberapa teman itu ikut di apa namanya, pokoknya hobi fotografi lah gitu. Akhirnya gue nimbrung lah ke dia gitu. Banyak apa namanya, banyak cerita juga dia gitu, fotografi tuh kayak gini gitu kan. Lo pun belum bisa moto tapi itu belum sama sekali, gue nggak ngerti fotografi itu apa. Gue nongkrong aja gitu pas dia lagi mungkin setelah motret ya, gue ikut nongkrong dia gitu. Udah tuh akhirnya gue tertarik sama fotografi karena kayaknya lumayan menjanjikan gitu. Emang motonya apa waktu itu? Lo bisa bilang menjanjikan? Waktu itu temen gua itu suka foto fashion. Oh, foto fashion. Iya. Lo ya. Waktu menjanjikan itu banget tuh ya. Iya. Cewek cantik ya kan. Bajunya bagus gitu. Tempatnya pasti juga asik-asik. Kadang ya. seksi juga kan. Wah, itu menjanjikan sekali buat laki-laki ya. Oke, terus udah tuh akhirnya gue bilang ke nyokap kan, pengen punya kamera gitu. Oke. Akhirnya
ya mungkin waktu itu gue emang mungkin lumayan agak manja kali ya gitu. Jadi gue waktu itu kamera itu gue minta sama nyokap gitu, dibeliin dah tuh. Waktu itu kamera pertama gue 550D Canon. Oh Canon. Canon 550D. Udah tuh akhirnya gue punya kamera, ikut dah tuh sama temen gue gitu, ikut sama temen gue, udah motret apa aja gitu kan. Kebetulan dia emang udah apa namanya, udah lumayan lah dia jobnya dia ya. Tapi gue ngikut di dianya tuh emang cuma ya asal foto hunting biasa gitu kan, dan foto jalanan apapun itu gue foto, karena emang gue nggak tahu arah tujuan gue juga kan untuk fotografi itu. Udah tuh akhirnya, nah temen gue ini ternyata dia ikut komunitas. Iya, ikut komunitas, kebetulan di Depok. Gitu. Kan rumah gua tuh emang nggak terlalu jauh lah dari Depok gitu. Ya mungkin 20 menitan lah ke Depok gitu, naik motor aja. Simatupang ya. Ayan lah. Katanya ada nih workshop. Waktu itu ada si komunitas si Depok Fotografi itu ngadain workshop waktu itu Jumat Keramat. Iya. Siapa yang ngisi? Masih inget nggak? Gue lupa, kalau nggak salah ya itu workshopnya workshop produk. Oh Bang Didi kali? Bukan si Naya. Oh Naya. Oke. Naya. Waktu itu di mana? Joe. Iya. Waktu itu udah Joe itu ya. Masih ada waktu itu. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Terus? Udah tuh gue ngikut, daftar kan regis, gue ngikut. Gue pikir kan setelah dari workshop itu wawasan gue luas, maksudnya gue bisa lah gitu untuk ke fotografi. Ternyata setelah workshop dari situ ya mungkin hanya beberapa ya yang masuk, maksudnya ya produk emang gue nggak terlalu menguasai. Untuk basic pun juga gue belum menguasai banget gitu. Terus udah tuh akhirnya ada info waktu itu di Jumker itu ternyata buka kelas fotografi gratis. Gratis. Waktu itu acaranya di UI kalau nggak salah. Oh di UI. Pagi. Namanya Kejar. Oh kejar. Kelompok belajar. Ya. Lo kejar. Gua kejar 3 waktu itu. Lo kejar 3, gua kejar 4. Oh ya lu 4. Iya. Oke. Lo jadi tahu itu tuh. Iya, dari yang workshop Jumat Keramat itu akhirnya gue tahu info ternyata ada ada yang kelas ngajak lo tadi fotografi. siapa John? Anak Depok juga apa bukan? Enggak, itu temen kuliah sih waktu itu. Taunya dari mana? Pergaulan aja. Pergaulan sih. Oh, oke. Kebetulan gitu. Lo jadi tahu ya. Iya, nah dari kan lo bukan Depok banget ya, lebih ke Jakarta gitu kan. Terus kebetulan kan emang gua kuliahnya kan di Depok juga kan, yang basic Depok gitu. Ya. Maksudnya dia itu juga nggak jauh-jauh juga kan. Udah ada tuh. Pas ya kuliah deket sama tempat kita kejar itu tadi ya di UI ya. Di UI akhirnya. Lo putusin ngikut. Gua ngikut dah tuh. Tes apa waktu itu? Pas pertama kali tuh. Kan kalau gue suruh foto sama Satom apa kalau nggak salah. Kalau lu? Waktu itu kayaknya nggak ada deh. Nggak ada kayak begitu? Kayaknya nggak ada deh. Lu enak lu ya. Pas yang lu itu kayaknya emang gimmick-gimmick dari lu jadi maksudnya angkatan kejar 3 itu kayaknya ya. Gitu. Gimmick-gimmick itu. Foto sama Satom tuh saya mau ikut kejar 4 gara-gara gitu. Gara-gara lu kayaknya angkatan kejar 3. Kalau lu nggak ada. Kayaknya gue nggak ada deh. Lupa juga sih gue gitu. Terus abis lo ngikut itu berapa lama tuh lo ikut? Pokoknya gue di Depok Fotografi itu sekitar pokoknya 2 bulan. Kejarnya? Iya kejarnya. Iya kayaknya 2 bulan sekali kan? 2 bulan atau 3 bulan ya? Kayaknya kan ada 10 kalau nggak salah deh. Iya seminggu sekali 10 pertemuan. Oh iya 2 bulanan lah ya? Iya 2 bulanan. Lo masuk terus? Gue masuk terus. Rajin ya? Iya. Belum ada kesibukan apa-apa? Belum. Paling ya gue cabut-cabut kuliah lah. Kadang Sabtunya, ya? Iya. Kan Sabtu Minggu kan, kalau nggak salah ya. Sabtu apa? Sabtu ya? Sabtu kayaknya ada Sabtu John. Ya? Sabtu. Lupa gue anjir. Udah lama sih. Iya, udah lama banget gitu. Terus pas ngikut itu siapa tuh yang mentoring atau? Nah pas pembuka waktu itu kan emang ketua Depok itu masih Bang Ramon Sormin. Gitu untuk pembuka dia kan untuk materi pertamanya tuh emang sejarah fotografi kamera. Kan kamera ya. Sejarah kamera kayak gimana. Pokoknya di Kejar itu emang bener-bener
kita diajarin basicnya Dari gitu, awal dari ya, basic ya. dari pengenalan kamera, Betul. speed sampai ke Kelvin Ya, gitu-gitulah. WB ya, oke. Angle juga gitu. Pokoknya basic lah, dikejar 3 itu. Udah tuh dari situ apalagi deh? Ini lo dikejar 3 itu kan belajar foto sama video nggak? Enggak, foto. Foto doang ya. Pas kalau gua kan ada tugas akhirnya tuh kita hunting ke Taman Mini apa kalau nggak Oh iya, salah. Taman Kalau Mini. lu, Kalau gua waktu itu tugas akhirnya tuh di Pulau Oh, lu Seribu. pulau. Karena waktu itu gue pernah denger entah kejar 1 atau kejar 2 itu sempat ke pulau juga. Oke. Nah, akhirnya mungkin waktu itu kan kepala sekolahnya tuh kalau nggak salah si Kak Devi. Oh, Kak Devi. Nah, Kak Devi itu waktu itu dia ikut kejar 1 atau 2 gitu, gue lupa gitu kan. Nah, ditawarin dah tuh sama Kak Devi. Kak Devi itu kepala sekolah, coba deh kita ke pulau lagi gitu. Pulau Akhirnya mana tuh? gue lupa, pokoknya Pulau Seribu dah. Pulau Pokoknya Seribu. ada Iya, daerah ada Kepulauan Seribu. iya, gitu. ada 3 pulau. Pari gitu-gitu Iya, lah 3 ya. pulau itu kita Yang benteng susuri. kali, yang benteng. Iya, yang benteng bulat itu. Oh, lu ke sono. Ke situ. Nah, pokoknya ada 3 pulau. Motoin? Moto model. Oh, ada model. Oh, Iya, pas ada banget modelnya, ya. Iya. Makin Moto seru tuh model, ya. Iya. Ya udah deh tuh pas dari situ. Nah, pokoknya setelah gua ikut kejar, akhirnya banyak kenalan juga di yang senior si Depok fotografi itu. ini. Ada futsal, ada apa gitu. Akhirnya gue ngikut futsal, Ikut nongkrongnya ngikut deh nongkrong. ya. Bukan cuman pas kejar kejar doang, tapi lu lanjut. Ada setelah kegiatan juga selesai kan di ikut Depok. nongkrong ya. Oke, begaul. Nah dari situ juga kan gue bisa nanya-nanya colongan gitu, nanya-nanya tentang fotografi tapi colongan-colongan gitu, yang nggak ada dikejar, gue tanyain gitu di pas mungkin setelah futsal, terus mungkin ada sesi curhat tuh sama Asben waktu Oh itu. iya, Tuhan ya. Tuhan. Sekarang lu Lord. Anjir. Sama-sama lu musrik. Oke, apa lu ikut kejar itu masih pakai yang 550? Apa udah ganti langsung? Enggak, itu masih 550. Oh, masih 550. Masih 550. Masa lu udah Nikon dah? Enggak, Ganti belum. Nikonnya? Ganti Nikon itu setelah kejar dan apa ya namanya ya, itu waktu gua tahu karakter lensa gitu loh. Yang bikin bokeh itu lensa apa. Terus ya pokoknya gua ganti Nikon karena waktu itu gua sempet diracunin pokoknya. Iya, diracunin sama apa ya. Tapi kan Helios sama manual, gue lupa namanya apa gitu. 135 lah kan waktu itu masih pada ini kan, masih pada suka pakai Nikon 135 tuh. Itu tuh. Nah, itu akhirnya gue coba lah karena emang gue nggak ada budget kan, akhirnya gue beli manual lah gitu yang 135. Ya udah deh tuh akhirnya gue ganti Nikon. Ganti Nikon apa bodinya? D300S. Oh, langsung D300S. Iya, D300S. Oh iya, lo waktu itu yang agak unik sendiri tuh bodinya D300S. Iya, D300S. Terusnya belinya gimana tuh? Lo jual apa? Iya, waktu itu gua jual terus dapat suntikan dana juga sama nyokap kan ya. Alhamdulillah. Padahal alhamdulillah orang tua gua tuh lain tuh alhamdulillah punya gitu orang tua gua tuh support banget gitu sama banget. gua. Gua terima kasih banyak banget tuh sama nyokap bokap. Iya. Terus itu habis kayak gitu? Nah, habis dari situ mungkin karena gua terlihat aktif di Depok fotografi gitu kan. Gue juga banyak kenal kayak si Bang Ramon, Bang Seto, Bang Yuda dan almarhum Bang Ali gitu kan. Akhirnya waktu itu almarhum ngajak gua kerja sebagai editor di Fotomoto. Itu memperkenalkan itu otomatis langsung memperkenalkan gua sebagai apa namanya wedding fotografer wedding lah gitu. Gua bisa tahu fotografer wedding tuh ternyata kayak gini gitu. Udah tuh akhirnya gue ditawarin, terus gua ketemu sama Mas Angga. Gua ketemu ngobrol. Akhirnya gua juga tertarik juga kan gitu kan, karena emang gua setelah
setelah kuliah itu gua Oh iya, lo kejar masih kuliah tuh ya? masih berarti ya? masih kuliah. Masih kuliah. Semester? Gue lupa semester 3 atau 4 gitu. Oke, tapi kuliah lo lulus? Ya alhamdulillah enggak. Oh iya ya? Enggak. Oh iya, jadi lo pas ikut kejar itu kenapa jadi nggak ngelanjutin kuliah? Karena lo asik ngulik kamera itu? Iya, mungkin karena emang keasikan gitu ya. Wah, ternyata fotografi itu menyenangkan gitu kan. Akhirnya udah keasikan, nggak lama gue dapet surat. Tapi dapet surat, Jan? Dapat surat gue karena semester berapa? itu udah semester akhir. Oh. Semester 5 atau 6 kan, karena kan D3 kan. Oh iya, kita D3 ya. Oke. Udah gue lupa 5 atau 6 gitu kan. Pokoknya nggak lama tuh gue dapet surat gitu. Itu kayak, lu motonya udah dapat duit atau masih senang-senang? masih senang-senang waktu masih kuliah itu masih kuliah itu gue masih senang-senang, kayak masih belum diajak almarhum untuk kerja di foto-moto. Iya, masih moto-motoin model-model aja dong. Iya, masih muter-muter aja sama si Henry, Bali gitu, Dimas. Sama yang temen lo pertama kali itu yang lo belum punya kamera? Kenapa? Nggak ngikut lagi? Atau ikutan main juga? Kalau lo cerita tuh. Iya, masih. Oh, tapi masih. udah kayak misalnya udah agak, mungkin dia udah punya kesibukan gitu kan, jadi agak sibuk. Gua kira lu gara-gara misalnya ngikut mereka dapet job gitu sampai lu nggak lanjut kuliah. Enggak, jadi emang karena nongkrong aja. Karena nongkrong ya, bener-bener kayak jadi, John. Alhamdulillah, bener. Udah nggak lulus, nggak jadi. Iya, untungnya jadi lo fotografer. Gitu. Terus agak mundur dikit nih, John. Tadi gue lumayan tertarik sama waktu lo cerita lo SMK ya? Iya, SMK. Jurusannya? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Itu kan ada belajarnya pasti tentang bisnis tuh ya? Iya. Sama sekali nggak ada hubungannya sama teknik atau fotografi gitu kan ya? Terus lo ada PKL nggak? Ada. Lo di mana tuh PKL? Waktu itu gue lupa, pokoknya di supermarket. Supermarketnya itu di daerah Trogong atau apa gitu. Oke, Fatmawati ya situ. Pokoknya apartemen. Lo suruh ngapain? Gua jaga-jaga barang, beresin barang, ngangkat-ngangkat galon, kayak gitulah. Tapi itu juga gua kayaknya kan waktu itu 3 bulan ya kalau nggak salah ya. Kalau zaman gua waktu itu 3 bulan ya. Kayaknya gua cuma kuat sebulan. Terus lu cabut? Gua cabut. Emang ya. Anaknya lumayan rebel ya. Dibayar apa enggak? Enggak kalau sampai lo cabut mah. Enggak, emang enggak dibayar gitu. Oke, tapi kok bisa lulus? Nggak tahu juga gua. Untung lulus. Untung lulus sih. Tapi emang jadi waktu PKL tuh kan emang gue masih sering nongkrong sama temen sekolah juga kan. Jadi setelah PKL kita ada nongkrong gitu. Ternyata banyak juga temen gue yang sama kayak gitu juga gitu. Oh ya udahlah gitu. Tapi itu belum moto tuh ya? Itu belum sama sekali nggak ngerti. Nggak ngerti. Emang nggak kepikiran gitu. Nggak kepikiran sama sekali. Ada fotografi gitu gue nggak tahu gitu. Oh iya, jadi pas kuliah aja tuh karena punya temen yang. Iya betul. Dan emang karena kepepet gue nggak akan bisa kerja kantoran gitu. Oke. Mungkin kalau gue nggak tatoan, gue nggak akan mikir ke fotografi gitu loh. Itu lo kenapa pengen punya tato? Karena ya mungkin waktu zaman SMK, gue suka musik kali ya gitu kan. Suka musik. Dengerin apa main? Enggak, dengerin aja gitu. Musiknya apa nih? Musik metal kayak gitu-gitulah gitu. Terus? Wah, tatoan kayaknya keren nih gitu. Kayak anak muda masih labil kan. Tatoan keren. Terus apa namanya? Cewek juga pasti pada suka dan tatoan kan kayak gitu. Dulu mah simple itu. Asli. Terus bikinnya yang mana tuh? Ada di sini nih, sini. Itu gambar apa sih? Ada nih tato pertama gua, ayang mata ini. Oh. Nggak bikinnya di mana ya? Waktu itu di bayar kan? Bayar. Oke. Gua kira lu nato sendiri gitu. Enggak lagi lah. Terus balik lagi nih ke weddingan tadi tuh. Jadi lu mulai weddingan itu gara-gara jadi editor apa sebelumnya udah? Gara-gara jadi editor. Sebelumnya nggak weddingan? Enggak. Cuma moto model aja udah hunting gitu. Lu nggak pernah nge-freelance sama Bang Ali gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Gue emang bener-bener. Oh iya ya. Iya, gue langsung editor. Nggak pernah ngikut Bang Ali kemana? Gitu, kruin. Gue kan diajak Bang Ali langsung ke fotomoto, nggak ke Alien kok. Oh. Iya.
Gitu. Akhirnya untung lu dapet vendornya yang keren, John. iya, bener sih. Iyalah. Jadi lu kebentuknya sampai sekarang tuh ya kan berguna banget. Iya, kan, alhamdulillah, kan, alhamdulillah. Pendidikannya Mas Angga ya. Iya, bener. Mas Oke, Angga. terus pas lu masuk ke sana tuh disuruh ngapain? Kalau lu kan lu belum pernah nyemplung nih weddingan. Lu disuruh ngedit. Itu lu belajarnya gimana tuh? Iya, waktu itu Mas Angga emang ngajarin dah tuh ya, ngajarin ngedit warnanya foto-moto tuh kayak gini gitu. Akhirnya ya itu diajarin ya, emang nggak langsung bisa kan ya. Ya, lu kan biasa berarti ngeditnya cuma ngedit foto-foto model ya. Iya, Tapi ini suruh weddingan. Aduh, iya, suruh weddingan Warnanya dengan harus tone-nya sesuai. iya, dengan udah mereka. gitu kan waktu itu warnanya juga masih pada belang-belentong juga kan, gitu kan. Dan di editor itu emang waktu itu emang benar-benar effort banget gitu untuk ngedit biar sama gitu kan semua. Gua salah satunya yang hancur WB-nya. Enggak salah lagi. Gue masih belum juga nih kan. Hancur mana gue kuning. Iya, ini kan ya. Oh, lu yang ngerjain tuh ya? Iya, gue. Oke, terus penyesuaiannya gimana? Ya mungkin karena udah kebiasa kali ya. Oh, udah kebiasa. Udah kebiasa gitu. Jadi udah gitu kan tiap hari ngedit gitu. Tiap hari ngedit? Tiap hari ngedit. Lu nyortir juga nggak? Nyortir juga, ngedit juga. Ya itu. Ribuan foto dah tuh ya? Iya, waktu itu kan foto-moto sehari bisa 5, bisa 4. Widih, Iya kan? Ya. Waktu itu doang ya Mas awal? Iya, waktu itu awal-awal kan foto-moto yang gue tahu ya, gue nggak tahu. Yang gue tahu itu foto-moto punya kantor, karyawan pertama tuh gua dan si Dewi. Udah itu doang. Ya itu waktu itu kan emang jobnya foto-moto emang lagi banyak-banyaknya gitu. Itu yang di ini kan Pesonas itu kan ya? Iya. Sama Pesona kan ya? Gimana Pesona? Itu pas gua sama Bang Ali udah ada belum sih? Udah ya? Udah, tapi kan setahu gua kayaknya foto-moto dulu ya. Maksudnya Bang Ali belum ada ya? Iya dah, kayaknya kayak gitu deh. Iya, Oh iya, soalnya habis itu gua sebentar ya. Iya, habis itu baru udah tuh Alianko masuk. Oke. Terus ada lu juga kan gua, gitu. Oke, gua cabut, lu masih di sono. Masih gua sampai di pindah ke rumahnya yang sekarang kalau nggak salah ya. Oh, Manggis itu masih ikut lo? Masih, kan jadi kantor tuh. Jadi lantai 1 tuh jadi kantor, lantai 2-nya rumah pribadi. Oh, di situ tuh masih awet tuh ya. Iya. Berapa lama Jan waktu itu, Jan? Pokoknya gua total tuh di foto-moto itu sekitar 2 tahunan kayaknya deh. 2 tahunan. Kan lu awalnya ngedit tuh ya. Abis ngedit lu sampai turun jadi fotografernya nggak? Ya itu banyak ininya juga perjalanannya lagi gitu. Gimana? Kayak misalnya yang pas ngedit ada yang menarik nggak yang bisa lo ceritain tuh? Misalnya lo jadi harus ngecilin atau ngurusin orang gitu. Wah, itu macem-macem lah. Macem-macem ya. Dari yang ngurusin, dari yang ngilangin. Ngilangin juga. Iya. Nambahin. Iya, kan nambahin. Kan kadang kalau misalnya foto pelaminan kan pasti ada satu mata yang kemana atau kepalanya kemana gitu kan. Itu udah harus wajib. Dan standarnya foto-moto juga lumayan tinggi ya. Iya. Jadi lu harus iya, mau nggak mau harus mau. Iya. Ya, harus nambahin, ngurangin. Iya, oke. Kayak gitu waktu itu editor kan. Oke. Nah, akhirnya waktu itu sempat gue ditawarin sama Mas Angga. Iya. Jadi kru. Awalnya jadi kru tuh lo? Iya, awalnya editor dulu kan. Iya, abis dari editor buat ke lapangan tuh lo bukan sebagai fotografer malah? Iyalah, bukan lah. Jadi kru dulu, Jadi John? kru dulu. Serius? Jadi kru. Oke. Gua kayak misalnya dari H-1 gue nyiapin barang dulu. Lu sampai yang nyiapin? Nyiapin. Oke. Nyiapin barang, terus gua kontak-kontakan dulu nih sama Bang Ciko. Oke, Bang Ciko juga. Karena kan beberapa, maksudnya si foto-moto kan satu hari bisa 4 kan. Bisa 4. Kadang alatnya kurang, minjem ke depot kamera sama almarhum. Akhirnya gue kontak-kontakan sama Bang Ciko. Bang, ini kurang, ini gitu. Itu. Nah, pas hari H, ya itu gue ngekru, gue pasang lampu, gue jagain barang, gitu-gitu. Itu sambil ikutan moto? Enggak, itu emang bener-bener gue setelah nyampe nyiapin barang buat si fotografer. Itu setelah itu udah gue duduk pinggiran jagain barang. Itu nggak boleh atau gimana? Ya emang job desk gue sebagai kru, nggak disuruh motret. Oke. Udah.
Lo pun nggak bawa kamera? Nggak bawa. Itu kenapa? Emang lo nya? Ya karena emang disuruh si Mas Angga itu, udah lu kru aja gitu, fokus gitu. Dan dari situ juga gua kan maksudnya belajar gimana sih alur wedding itu kan kayak gitu. Oh, lo pun duduk bukan hanya di aja ya, iya lo sambil ngamatin tuh. Iya dong. Teman-teman fotografer lainnya pada ngapain? Iya, gitu-gitu. Dari yang apa namanya sampai ke gedung atau ke hotel gitu, say hi-nya kayak gimana ke klien, sampai ngamatin. Iya dong, iya. Kelakuannya. Iya. Gitu ya. Say hi-nya, bercandanya gitu. Nyaman kliennya. Iya, gitu betul. Itu gua perhatiin. Nah, udah dari situ pokoknya itu gua lupa berapa lama, entah 6 bulan atau berapa bulan gitu gua sebagai kru. Lama juga. Lumayan. Jadi kru. Kayaknya gua juga sempat nge-crewin lu juga. Gitu. Sekarang gue yang mesti nge-crewin aja nih. Oke, jadi benar-benar dari bawah lo ya? Iya. Dari nge-crew selama kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih lah 6 bulan. Terus sampai lo bisa jadi akhirnya dipercaya sama Mas Angga, oke John lo moto, itu gimana tuh? Nah, yang request atau? Enggak, ya gue ditawarin juga sama, ditawarin lagi gitu. Lo mau jadi fotografer enggak? Gitu. Mau gitu kan. Tapi kan waktu itu kan emang harus di foto-moto kan emang harus full frame. Waktu itu gua udah ganti 60D. 60D. Ya udah tuh waktu itu kebetulan kebetulan si Mas Angga punya saudara nikah. Akhirnya gua ditawarin nih, lu mau nggak moto gitu. Tapi saudara gua nih gitu. Ya udah tuh gua moto kelar dah tuh ya. Nah dari situ hasilnya dikoreksi sama Mas Angga, ternyata nggak layak gitu. Waktu itu nggak layak banget. Kenapa katanya? Ya mungkin foto gue jelek kali ya. Kan lu ngedit tiap hari biasa. Ya tapi kan bagus. Untuk foto kan beda sama ngedit mah. Iya. Kalau maksudnya mungkin dari angle, dari apa gitu kan. Iya. Gitu. Terus kan. Akhirnya disuruh apa lo? Akhirnya ya udah gue disuruh nge-crew lagi. Turun lagi jadi kru lagi. Gila perjuangan banget ya. Nah di situ baru udah tuh ditawarin lagi. Dites lagi. Tapi gue sebagai candid doang. Candid doang, dan itu pun candidnya cuma candid keluarga. Gue nggak boleh moto pengantin. Sampai dikasih. Iya, lu candid aja nih. Tapi lu foto tamu aja gitu. Ya udah akhirnya ya udah gue ngikut moto, tapi itu gue sambilan sama kru. Jadi waktu itu kebetulan ada 2 kru. Gua dan adalah satu lagi. Nah gue sebagai kru dan fotografer candid gitu. Akhirnya gue pas lagi resepsi gue moto-moto dah tuh, tapi moto tamu. Gitu. Terus? Akhirnya mungkin diseleksi lagi kan, kurasi lagi. Ya mungkin lumayan ya. Udah lumayan lah ya. Akhirnya gua tetap jadi, mungkin ibaratnya kan ada first, second sama third ya. Nah mungkin gua di thirdnya ini kan. Tapi gua dibolehin untuk moto pengantin. Udah boleh. Tapi gua nggak boleh maksudnya nggak boleh ngedirect dan lain-lain lah gitu ke klien gitu. Dan gue juga kayak nggak boleh, lu jangan interaksi dulu ke klien gitu, lu ada di belakang si first dan si second gitu. Ya udah dah tuh gue cuma ngambil candid. Itu udah ganti full frame belum? Itu gue udah itu apa tuh habis 60D Nikon 600. Ke D600. Nikon 600 itu gue udah dah tuh motret ditawarin lagi jadi second shooter. Tadi second shooter, dan waktu itu kan gua dikasih challenge juga. Challenge-nya apa tuh? Challenge-nya pokoknya gua tuh disuruh megang, bukan megang sih ya, motret 5 pre-wed dan 5 wedding. Dan nanti waktu itu kan kita punya grup ya, namanya Supermoto kan. Supermoto waktu itu. Nah di situ kan waktu itu emang lagi giat-giatnya kayak misalnya kurasi foto apa gitu kan. Setiap Rabu tuh kita ya. Nah gua ngerjain 5 pre-wed dan 5 wedding. Nah setelah gua ngerjain 5 pre-wed 5 wedding itu, gua disuruh kumpulin buat dikurasi di hari Rabu itu yang Supermoto. Waktu itu kan. Nah pokoknya waktu pas gua ngumpulin itu untuk naik ke second shooter itu, pokoknya
kalau nggak salah ya pada nggak suka lah tuh foto-foto gua di 5 prewed dan 5 second shooter gitu. Prewednya masih Jakarta aja? Masih Jakarta. Belum Bali-Bali belum. Itu pun masih belum suka? Iya, pokoknya fotografer yang di Supermoto itu masih kayak belum suka aja gitu. Belum layak Yon gitu kan. Kasarannya kan kayak gitu. Terus keras banget nih perjalanan. Asli parah banget itu. Gil ditempa banget lo John. Iya. Udah tuh pas itu dikasih challenge lagi 3 prewed dan 3 wedding lagi gitu. Tapi setelah yang 5 prewed 5 wedding gua kayak masih turun dari candid lagi gitu, candid tamu kayak gitu. Terus pas akhirnya kasih challenge 3 itu kurasi lagi, alhamdulillah pada suka juga, maksudnya oke lah gitu, nggak yang suka banget tapi oke lah gitu. Itu apa bedanya? Lu masih inget nggak apa yang lo lakukan ketika lu dibilang lu dikasih 5 terus dikurasi kurang nih? Nah itu lu upgrade-nya apa? Yang lu upgrade masih inget nggak? Apa ya? Gue lupa. Cuma yang gue tahu kayaknya angle gua, terus mungkin apa namanya croppingan gua juga itu yang kurang gitu kan. Nah makanya pas yang challenge 3 ini gue coba rapihin dan alhamdulillah oke lah gitu, nggak yang bagus banget gitu, masih oke gitu, aman ya. Terus nah udah pas dari yang tiga proyekan ini udah oke, akhirnya gue dipercaya untuk jadi second shooter. Jadi second shooter jadi asistennya si almarhum Ali Umar sama Mas Angga gitu. Gua ada tuh gua nempel terus sama mereka berdua tuh. Asistennya tuh maksudnya second shooternya gitu. Gitu, terus, second shooternya si almarhum. Tandemin itu terus iya, terus dah tuh ditempelin terus tuh. Akhirnya kan ya karena ya mau nggak mau kan gue lihat cara almarhum ngepose ngedirect gitu kan, si Mas Angga juga gimana gitu, karena kan Angga apa Hangga nih? Angga. Oh Angga. Terus ya udah gue belajar dari situ terus pokoknya nggak lama gue diangkat lagi dah tuh jadi first gitu. Itu masih sambil ngedit? Masih sambil ngedit. Semua cerita ini lu masih sambil jadi editor ya? Jadi editor. Senin Jumat ngedit, Sabtu Minggu turun. Iya betul. Lapangan ya. Oke lanjut. Dari yang crew gue sambil ngedit. Dari yang third, second, first sambil ngedit juga. Pas jadi first itu? Pas apa tuh? Jadi first itu gimana ceritanya? Pas jadi first itu mungkin beberapa kali kan gue juga sempat dipercaya buat motret sendiri lah gitu, maksudnya sendiri tuh kayak misalnya cuma pengajian, lamaran, tapi gitu masih ada masih ada si waktu itu kan videografernya kan masih Samit kan, ya, nah itu gue juga sempat kayak nanya-nanya, abis ini apa lagi gitu kan, karena kan gue cuma tahu di foto yang karena gue sering edit kan, tapi untuk di lapangan kan gue nggak tahu. Apalagi nanya juga ya, sambil nanya gue ke Samit gitu, abis ini bang gitu. Ya udah dah tuh, mungkin pas dari situ maksudnya udah lumayan, ya udah lu jadi first aja gitu. Itu prosesnya berapa lama John, dari lu ngedit pertama kali sampai lu benar-benar dipercaya jadi first shooter? Masih inget nggak jaraknya setahun nggak atau 2 tahun? Mungkin itu udah awal-awal lu terakhir di fotomoto lo jadi first? Enggak. Ya pokoknya kira-kira tengah-tengah lah ya. Berarti kurang lebih setahunan itu ya? Ya setahun lebih dikit lah. Terus abis lo jadi first, yang lo mulai ke Bali itu yang bikin gua ngiri mupeng gitu. Itu gimana ceritanya sampai lo dipercaya sampai keluar kota? Iya, waktu itu kan ya mungkin salah satu gue jadi first juga kan waktu itu gue ngabarin si almarhum sama Mas Angga itu tiba-tiba gini, bang gue mau nikah gitu kan. Mungkin dari situ Mas Angga dan almarhum, wih si Oyon gitu, maksudnya udah nambah tanggungan gitu. Kenapa nggak gue taikin lagi? Mungkin itu ya salah satunya pertimbangannya untuk gua jadi first gitu. Nah pas yang gua keluar kota itu pokoknya gua awal keluar kota tuh sama lu juga yang ke Medan. Yang ke Medan itu baru pertama. Itu baru pertama gua. Gua ingat banget tuh guys, ada cerita lucu nih waktu ke Medan.
Anjing. Kita waktu itu ke daerah mana gue lupa. Balige. Oh iya Balige ya namanya itu, tuh ya. Iya, itu dari Danau Toba tuh ya. Iya, itu pokoknya dari bandara kita 6 jam atau 8 jam gitu ya. Jauh ya bener. Jauh banget itu Balige. Kita jalan gua video sama Bang Yuda ya? Iya. Oh iya, gua sama Bang Yuda. Lo, Angga sama Bang Ali. Iya. Sama Bang Ciko juga nggak? Enggak kayaknya deh. Pokoknya kita berlima doang ya? Iya, dan gue itu di situ kru. Oh, lo jatuhnya kru? Iya. Oke. Pokoknya itu waktu itu yang ke Balige itu gue emang belum jadi first kayaknya deh kalau nggak salah ya. Pokoknya itu gue sambilan jadi kru gitu. Ya seneng juga karena keluar kota dan naik pesawat. Waktu itu gue pertama kali naik pesawat kan. Sebenarnya sih ini ada fakta yang lumayan unik juga, Jen. Jadi gue pun kesana juga ada deal-dealan sama si Angga. Oh gitu. Jadi sebenarnya kan cuma Bang Yuda doang kan. Jadi tawarin tuh sama, lu mau nggak nih ikut ini? Tapi apa namanya? Ya pokoknya harus bagus ya karena nih keluar kota nih, lu mau nggak? Yaudah deh, gue mau juga deh. Oh gitu. Iya, jadi ya buat gue jadi batu loncatan juga tuh saat itu juga. Buat lo juga ya? Iya dong, pasti dong. Kali keluar kota pertama ya? kali. Iya, kita ke Medan ya. Keluarga gue juga kan nggak tahu ya, yang pasti bangga juga, wih si Oyo udah keluar kota gitu kan. Bener-bener baru pertama kali keluar kota. Dan pertama kali naik pesawat. Dianterin nggak Jon? Sampai naik bis gitu orang naik haji gitu. Iya pertama kali tuh. Iya dan itu kan bulan puasa juga kan. Oh iya bener bulan puasa. Bulan puasa itu. Bener-bener iya. Bulan puasa dan apa Jon waktu itu serunya Jon? Kita habis motonya waktu itu adatnya Batak ya? Batak. Adat Batak dan udah gitu juga Bataknya bukan Batak yang mewah gitu ya? Iya. Jatuhnya kan seru banget kan? Seru banget. Ikut mobil yang ada suara alat musik apa tuh yang gitu-gitu ya kan? Iya. Terus. Itu seru banget sih itu. Motonya juga di aulanya juga aula. Dan ternyata kalau gua nggak tahu ya, kan waktu itu di sana yang adat Bataknya nggak terlalu lama, iya kan? Iya, sebentar aja. Dibanding yang di Jakarta, gitu kan? Di Jakarta kan lumayan lama kan, dari siang sampai malam. Kalau ini kan cuma kayak setengah hari gitu. Setengah hari doang ya. Iya kan? Gitu. Terus habis itu kan itu weddingnya. Iya itu weddingnya. Nah, besoknya nih yang kita post-wed. Itu post-wed atau private sih? Enggak, itu kayak post-wed. Post-wed. Nah, post-wednya tuh gimana Jon? Ceritain Jon. Gimana? Kehabisan oksigen ya. Jadi kita naik mobil tinggi kan ya? Tinggi tuh. Tinggi. Pagi kita berangkat pagi tuh jam berapa banget. Tuh? Emang kita ngejar sunrise kan, masih gelap banget, buta. Puasa lagi kan ya? Puasa juga. Sahur nggak lo? Sahur lah. Iya kan? Waktu itu kayaknya gue satu kamar sama siapa? Sama Mas Angga apa siapa gitu? Oh iya benar. Gue sama Bang Yuda. Oke lo bertiga tuh ya. Itu udah lagi nggak enak perutnya apa gimana? Kaget juga kali ya. Kaget ya. Ya udah gitu dah. Jadi ya pokoknya agak kurang enak kurang enak gitu badan, ya. Kaget gitu. Lucu. Tapi emang tempatnya ekstrim sih, jalan ekstrim banget. Ini tinggi. Begitu ya belok-belok juga kan. Sampai sono tempatnya keren banget ya. Keren banget. Kita keren. Udah kayak di syuting filmnya siapa tuh yang Oh iya, yang Ring Sedap kali ya? Enggak, bukan. Yang musik Judika. Iya, Judika. Gitu. Oke. Oh itu pertama kali. Terus habis ke Medan lu dipercaya tuh keluar kota. Gue lupa ya yang di Medan itu waktu itu masih sebagai apa gitu gue lupa gitu kan. Terus pokoknya yang gue mulai keluar kota itu Bali. Waktu foto-moto ada gathering. Oh ada gathering. Ada gathering ke Bali. Kebetulan emang ada klien juga entah satu atau dua gitu gue lupa gitu. Gathering foto-moto nih. Gathering foto-moto. Gue sama si Devi ngikut juga bini gue kan gitu. Ngikut, tapi gue di sana ternyata ada motret juga. Gue ngikut, gue second shooter sih Mas Angga. Oke, dia yang moto. Dia yang moto. Gue second shooter candid doang gitu. Nah mungkin dari hasil dari situ, foto-foto yang di Bali situ, Mas Angga suka, mungkin ya gitu. Akhirnya kesini-sininya ya itu gue dipercaya buat keluar kota sendiri gitu, keluar kemana gitu. Kemana yang paling memorial banget? Sampai ke Goa kalau nggak salah ya, yang di Jogja. Iya itu Jogja, itu Goa Pindul kalau nggak salah. Nah itu kan epic banget tuh tempat tuh. Epic banget. Itu lu sendiri apa berapa? Sama Mas Angga. Iya kan sampai turunnya katanya sampai berapa? Iya itu edan sih.
Udah gitu cuma kali gitu doang. Muntah lagi? Enggak dong anjir. Terlatih ya? Iya, karena ya mungkin waktu yang muntah itu juga kaget juga kan jalanannya juga. Oke, terus pas turun itu gimana tuh ceritanya? Batas waktunya kan kalau nggak salah tuh kalau kelamaan tuh bakal banjir atau apa? Enggak, kalau di sana tuh kayak ngejar cahaya matahari gitu loh. Oh, yang tembus? Karena kan kalau misalnya udah lewat dari lewatan matahari itu kan udah nggak ada cahaya, gitu, iya, nggak ada yang tembus gitu. Gitu. Kayak gitu sih. Terus kemana lagi lo? Mana ya gua? Bali, Jogja, Sumba gitu-gitu udah belum? Labuan Bajo belum ya? Labuan Bajo belum sih. Belum. Waktu itu belum hits ya? Belum. Masih Bali, Jogja ya? Sumba lah ya. Oh, Sumba itu udah. Maksudnya waktu itu di foto-foto kayaknya Sumba udah deh. Sampai ke luar negeri kah? Pernah ya, Singapura paling. Oh, Singapura tuh. Sendiri apa tandeman juga? Waktu itu tandeman. Pertama kali saya emang tandeman. Terus udah setelahnya sendiri, tapi ada tim juga maksudnya. Ada tim dari Jakarta juga. Ada tim dari Jakarta ikutan gitu ya. Jadi sampai ke Singapura itu prewed, wedding nggak? Gua wedding di Singapura kayaknya belum deh. Oh, belum. Cuma prewed doang. Prewed aja tuh ya. Bedanya apa, John? Prewed di Indonesia sama di Singapura tuh apa yang lo rasain beda? Secara pungli gitu apakah sama aja? Ya, pungli kayaknya ya. Maksudnya sama, Singapura juga sama bayar. Singapura kayaknya nggak bayar gitu deh. Nah, itu yang bedanya kali ya. Jadi kalau di Singapura tuh ya kalau udah public place, tempat umum bebas tuh ya. Bebas dan nggak diliatin juga kali ya gitu. Oh, nggak diliatin. Maksudnya kalau di lokal kan kita motret di publik gitu. Kadang diliatin, kadang si klien juga risih gitu kan. Jadi nggak nyaman. Cuek-cuek aja kan. Oke. Mungkin di situ juga perbedaannya kali ya. Lebih enak buat nge-explore dong. Iya. Terus lu ada kendala bahasa nggak? Tapi kalau bahasa gue serahin ke Mas Angga. Karena kan ya gue juga nggak mahir banget bahasa Inggris kan. Gitu. Melayu pun ya cuma Melayu biasa lah gitu. Tapi sekarang bahasa Inggris? Alhamdulillah enggak. Gua kira udah beda loh. Harus dong. Kan fotografer internasional tato udah keren. Ini baju BTWNS. Itu apa artinya? Betawi. Oh, Betawi ini artinya. Betawian. Ini komunitas apa, Mbak? Enggak, karena ya mungkin ya gua lahir di Jakarta kali ya gitu kan. Terus keluarga gua juga ya emang nyokap gua ada yang Jawa, tapi gua emang lahir di Jakarta, kayaknya gua pengen ngebesarin Betawinya aja gitu. Ngangkat itu. Ini baju buatan lo atau gimana? Enggak, ada. Oh, teman. Oke. Gua kira ini komunitas baru yang lo bentuk bukan? Enggak. Oke. Terus dari foto itu udah dipercaya di first shooter, udah sampai ke Bali, Jogja, terus juga ke luar negeri. Habis itu cabut. Apa enggak? Ya enggak dulu lah. Oh, enggak. Maksudnya masih gua pas gua jadi first itu mungkin 6 bulan atau 8 bulan gitu kan. Karena kan gua udah nikah kan. Udah nikah ya. Oh, pas nikah lu masih sama foto-foto? Iya, gua nikah tuh masih jadi editor kalau nggak salah. Oh iya. Kalau nggak salah gua masih jadi editor gitu. Oke. Makanya gua mungkin diangkat jadi fotografer. Ya mungkin biar gua dapet tambahan gitu. Oke. Gitu. Nikah sama Devi di 2015 kalau nggak salah deh. Gua nikah. Terus habis itu gimana tuh? Apa yang lo semakin melebarkan sayap lo tuh gimana ceritanya tuh? Kenapa nggak stay aja, kan foto-foto vendor keren banget, John. Sekarang aja masih berkibar banget. Iya sih, masih berkibar banget sih. Ya mungkin kenapa gua di foto-foto udahan gitu. Ya pengen tahu aja, pengen tahu vendor dunia luar tuh seperti apa kayak gitu gimana ya? Gitu, fotonya juga kayak gimana gitu, pengen explore lebih aja gitu. Itu makanya gue cabut ke vendor lain atau freelance gue. Oh, malah lu ya waktu itu sempat bikin vendor, tapi ya mungkin nggak ahli kali ya. Gue sendiri nerapinnya gitu, kayak nggak ahli, ya udahlah gitu. Tapi sekarang udah dibantu istri sih gitu, bikin vendor gitu. Jadi lu udah tadinya yang tiap bulan gajian, klien juga pasti ada, lu malah mutusin freelance ya. Tapi langsung dapat banyak job? Enggak dong, pastinya. Padahal lulusan foto-foto. Iya, tapi ya yang tahu gua doang, maksudnya. Di daerah Depok doang gitu waktu kita itu. Masih sini aman ya. Masih di Depok doang yang hire gua gitu. Kayak misalnya si
almarhum Ali Umar, Alienko juga kan, maksudnya kadang gua freelance juga di sana gitu. Kadang juga kan foto-foto juga hire gua juga gitu. Hubungannya masih baik lah ya. Masih nggak ada masalah aman aja. Terus dari freelance itu sampai lo sekarang nih kan banyak nih Yon, fans lo nih yang nge-request lo nongol di sini Yon. Gue seneng banget lo akhirnya mau. Aduh. Prosesnya gimana Jon? Yang tadinya kan lo cuman ya disuruh sampai kru, udah naik jadi kru lagi, jadi tersutur masih lagi gitu-gitu. Menurut lo pribadi tuh apa Jon yang bisa ngebuat lo sampai ke titik sekarang? Follower banyak, jual preset laku kan, punya studio sekarang, dipanggil sama fansnya Lord. Oh, apa kira-kira nih? Lo umur berapa nih? Gue udah 30. Baru 30 mah? Baru sih. Baru 30? Iya 30. Masih muda lo Jon. Udah tua anjir. Lah gua apaan? Kagak. Gua 38, lu 30. Berarti lu berkarir itu dari umur sebelum 25 dong ya? Iya. Gua kan nikah itu gua sama Devi itu 23 kalau nggak salah. Umur 23. Muda juga lo ya? Nikah muda gua. Oke. Dan Devi pun emang di atas gua kan 2 tahun. Tuh. Oh, oke. Jadi apa Jon kira-kira yang lo bisa nilai kayaknya gua kenapa bisa kayak sekarang tuh gua rajin ngulik atau lo ngeliatin selalu upgrade skill foto lo atau apa tuh? Ya mungkin apa namanya? Gua kan kalau foto kan selalu minta kayak pendapat si almarhum kan gitu. Oke, Bang almarhum Ali Umar ya. Iya, almarhum Bang Ali gitu. Bang Ali ini gimana gini gitu. Ya si Bang Ali selalu ngasih gua saran atau apa gitu. Ya lu harusnya kayak gini gitu. Ya itulah salah satunya gitu yang Bang Ali apa namanya? Ya pokoknya Bang Ali tuh jasa banget buat gua. Jasa gitu. banget buat teman-teman fotografer di sekitaran Depok dan iya. bahkan melebar ya ke nasional ya. Bener. Banyak jasanya beliau ya. Iya. Oke. Jangan bahas dia dah. Iya sih. Oke, terus kalau dari tadi tuh kira-kira style foto lo apa nih Jon yang unik nih? Kenapa orang jadi mau pakai lu sebagai freelancer? Gua nggak tahu. Maksudnya ya gua ya mungkin waktu masih di foto-moto kan emang lagi hype-nya itu si Apermos ya. Otomatis Fearless ya. Oke. Ya udah. Jadi lu dituntut gitu. Buat foto-foto fearless kayak gitu. Ya udah. Oh iya dulu ada istilah mana nih yang fearless? Fearless. Oh iya benar. Iya kayak kita gitu rebut kan. Gitu ya. Nah, pas udah gua cabut dari mana? Dari foto-moto. Terus timbul lagi tuh tren moody. Oke. Iya, kayak apa namanya? Kayak yang apa namanya tuh ya? Pokoknya yang ngeblur gitu. Bukan moody, yang tuning gelap gitu ya. Oh iya benar-benar yang itu gelap tuh. Coklat gitu ya. Oke. Udah tuh. Gua ngikutin lagi gitu kan. Nah, setelah dari yang si moody ini timbul lagi clean Imagenik gitu. Otomatis gua ngikut lagi. Lo ngikut lagi jadi selalu beradaptasi. Iya, gitu. Alhamdulillah. Maksudnya beberapa vendor yang hire gue jadi dari yang suka fearless atau yang dari suka moody atau si Imagenik ini. Alhamdulillah ya sesuai ini aja gua ngikutin. Mau masuk aja buat mereka ya. Lu mau yang kayak gimana gini? Cepet ngikutinnya gitu ya. Alhamdulillah. Sesuai lu pengen kayak apa gue bisa gitu. Ya alhamdulillah bisa. Kan foto-foto yang kecil, gelap, strobis, terus multi exposure. Itu bisa. Terus juga slow speed gitu lu nguasain banget Jon. Ya alhamdulillah. Bahkan kalau nggak salah inget dulu sampai bener-bener nyiapin tuh kan zaman multi exposure lu nyiapin dari rumah tuh yang iya kan? Bahan-bahannya. Iya, siapin kan. Iya. Apa bahan yang paling lucu buat multi Jon? Masih inget nggak lo? Waktu itu gue lupa. Kan lampu-lampu biasanya kan tuh lo ya. Tapi kalau gue waktu itu ini duit dolar yang kertas itu. Gue tapi lupa gue bikin apa gitu gue lupa. Tapi ada yang segitiga itu bukan. Oh gambar itunya. Ada lah pokoknya gue lupa. Gitu. Terus ada lagi nggak yang lo inget nih? Apa ya? Lupa gue. Lupa. Oh lo nggak inget tuh lo buat multinya apa tuh ya? Iya nggak tahu. Nanti mungkin bisa dikasih Jon kalau lo inget tuh biar gue tampilin di video nih. Terus lo ikut apaan lagi? Lo sampai ikut Fearless atau apa gitu yang lainnya? Gue ngikut MyWet sih. Oh MyWet. Iya MyWet tapi nggak yang premiumnya. Itu komunitas kah atau award atau apa? Kayaknya award gitu ya. Award gitu. Lo ngikut. Tapi seluruh dunia. Oh seluruh dunia tuh? Seluruh dunia. Ih gokil. Terus lo sampai dapat? Gue submit. Submit beberapa foto. Alhamdulillah ada beberapa yang masuk
award lah Dapat gitu. award deh tuh ya, versi My Wed tuh ya. Iya, versi My Wed. Itu gambar wedding kah, pre-wed atau apa? Masih inget nggak lo? Ada pre-wed, ada wedding kalau nggak salah. Wih, ada dua-duanya. Ada. Apa yang kira-kira bikin jadi bagus itu? Apa? Yang jadi bikin dikasih award kira-kira apa tuh? Mungkin kayak waktu itu kan Fearless kan dengan keunikannya, dengan ke momen-momenannya gitu. Ya mungkin di My Wed juga kayak gitu juga gitu. Gambarnya apa, lu masih inget nggak? Apa ya? Lupa gua. Lupa ya. Saking lamanya tuh. Iya, lama banget. Terus habis itu pernah ikut apa lagi? Ya mungkin award ya biasa lah, kayak ada juga tuh award di bawah My Wed ada juga. Gue lupa namanya gitu. Oke. Ada beberapa award. Jadi pokoknya lo ikut-ikutan kayak gitu. Pokoknya setiap saat tuh lo berusaha naikin skill lo, nantang lo yang nge-challenge gitu ya. Bener. Oke. Terus perkembangannya gimana John di dunia freelance ini? Perbedaannya dari yang kita dulu sering ngumpul, sekarang ini sampai sekarang yang makin menjamur, bahkan anak-anak muda sekarang kan pada keren-keren tuh fotonya kan ya. Parah. Bahkan lulus SMK, lulus SMA, anak udah moto ya, dan keren-keren ya. Moto dan keren-keren. Lu gimana perasaannya? Ya kayak gitu tuh, seneng kah? Iya seneng pastinya, pastinya seneng. Tapi ya gue sebagai kayak ya udah kepala 3 juga kan, sebagai orang tua juga nggak mau kalah juga, nggak mau kalah saing. Gue selalu upgrade lah gitu, upgrade skill kayak gitu. Ya gitu. Banyak ngobrol sama yang muda-muda juga nggak? Iya banyak kok, banyak ya. Banyak. Jadi kita juga nggak membatasi. Iya dong. Walaupun kita udah jadi ya bisa dibilang senior gitu ya, tapi juga anak muda yang ngerangkul aja. Iya benar. Santai aja gitu ya. Terus kalau sekarang berarti jatuhnya banyak freelance atau ada vendor? Gue ada vendor juga, cuma masih kayak masih jalan kaki lah. Jalan kaki. Secara marketingnya mungkin perlu di-tes lagi ya. Kalau nge-freelance mungkin ada gimana aja tuh lo biasanya? Freelance gua kadang sama Imajeni. Kadang sama luar biasa tuh ya, laris manis tuh ya. Laris manis banget. Terus sama pokoknya lebih banyak di Bogor sih gua. Vendor Bogor. Vendor Jakarta malah jarang. Jarang, ada lah cuma kayak Artmos gitu. Vendor-vendor ini internasional, Chinese gitu? Jarang gua. Kenapa ya? Nggak tahu. Mungkin emang kayak ke brandingnya gue udah di tradisional gitu. Oh. Jadi lebih banyak di tradisional. Padahal kan tato lu masuk wajon biasanya. Keren banget look lu di sana tuh. Oh, tapi belum. Lu pun belum pernah apa? Mungkin dulu pas masih awal-awal job nggak banyak sampai nge-DM gitu-gitu. Enggak sih, gue nggak sampai nge-DM. Oh enggak, lu selalu dicari orang tuh? Yang nggak dicari juga, maksudnya sama yang kenal-kenal aja. Sama yang kenal-kenal aja. Tapi lu nggak nge-approach ke pasar sana tuh? Iya, enggak. Belum ya? Padahal kan dulu foto-foto banyak kan Chinese. Ya? Nggak tahu gue juga. Nggak tertarik lu nya atau? Ya nggak dapet aja. Oh emang belum dapet ya? Tapi mah pengen aja. Pengen aja kan. Karena tahu yang nonton di sini nih ada yang pengen pakai Bung Ojon ya. Karena kan apa namanya? Kalau yang gue lihat ya. Wedding internasional dan wedding tradisional kan lebih banyak konten internasional kan? Iya. Dibanding tradisional gitu. Kalau gue ngelihatnya kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi berarti sekarang lu nih nge-freelance aja nih? Iya. Sambil katanya lu lagi bikin atau udah ngejalanin studio ya, bisnis studio? Udah. Itu di mana, John? Itu di Tanjung Barat. Tanjung Barat. Itu apa tuh temanya? Temanya sih homey sama studio. Sama apa background putih background. Gimana perjalanannya John bisnis studio di era sekarang nih setelah pandemi nih? Mana ya? Ya mungkin gue cerita dari awalnya dulu ya. Iya boleh. Apa namanya? Ya mungkin gue bikin studio kan karena emang ambisi gue dari dulu gitu kan. Emang lo pengen punya studio? Pengen. Kayaknya apa namanya, setiap fotografer kayaknya pasti pengen punya studio deh gitu. Iya, gue kan? Juga pengen nih punya. Gitu. Nah itu salah satu ambisi gue gitu. Jadi pengen punya studio gitu. Dan alhamdulillah gue sama si Devi, bini lo ya, sama bini gue itu ya pelan-pelan gitu bikin. Akhirnya jadilah gitu Studio With Me itu ya. Studio With Me. Oke. Gitu. Itu pasar lo ke arah mana nih? Disewain buat orang lain kah atau khusus buat lo doang yang make? Pasar studio sih sebenarnya ya gue sewain juga, gue make juga. Terus apa namanya? Ya apa aja sih gitu. Mau foto fashion, mau foto pre-wed itu bisa gitu. Jadi balik lagi nih ke awal lo yang suka foto-foto model sampai model-model lo bawa gitu? Enggak, gue belum foto model. Belum.
Tapi banyak kan model-model yang foto di Ada. Oke. Ada. Itu klien-klien orang. Klien orang, mungkin ya. ada klien lu juga kali ya. Iya, ada. Oke. Gitu. Mau ini John, dikembangin sampai sejauh mana John kira-kira nanti itu studio? Sampai punya cabang-cabang lain. Wih, mantap. Tapi mudah-mudahan harganya nggak seikhlasnya kan? Enggak dong. Iya, gue lihat sih harga lu oke banget nih. Iya. Emang sesuai dengan ya pasarannya segitu, bahkan agak di atas pasaran tuh ya. Apa? Studio lu. Berapa Iya. John lu jualnya John? Ya standar lah ya. Standar lah ya. Berapa lo? Gua tuh studio yang bawah itu cuma 2 jam 400.000. 2 jam 400. Yang available. Itu sama fotografer. Enggak. Asik Itu banget, cuma studio doang. Dan laris-laris aja ya. Alhamdulillah. Jadi ya sebenarnya harga studio tuh juga bisa kita jaga ya, tergantung Iya, kita benar, nge-brandingnya. Benar. Jangan bikin harga jatuh-jatuh banget ya. Benar. Terus yang satunya lagi? Yang satu lagi itu 500 per 3 jam. 500 per 3 Iya. jam. Lagi-lagi belum sama fotografer. Belum. Kalau ada fotografernya? Kita ada paketannya juga. Itu sama fotografer itu 1 juta, tapi itu untuk 1 jam. 1 jam doang. Tapi bukan gue yang moto. Itu juga bukan lo. Wih, gokil emang. Kalau difotoin lo. Tapi gue udah pernah nih difotoin sama Lord Oyo nih. Pas nikah kan. Oh iya, lo wedding. Sampai gue foto cuma pakai celana dalam ya kan kalau di bathtub. Iya. Asli itu sih. Gila tuh. Saking gue pengen banget John difotoin sama lo, akhirnya lo mau dan waktunya pas lagi ya, kosong kan. Iya. Oke deh John, nih ngobrol udah sejam lebih nih ya. Nanti sih gue banyak penasarannya tapi ntar ya di episode selanjutnya. Sekarang tipis-tipis dulu buat temen-temennya yang ngilangin penasaran, dan siapa tahu juga akhirnya tahu bahwa Oyon itu dulu anak BSI. Jurusan informatika. Jadi bukan orang seni ya? Bukan. Sama sekali bukan orang seni. Emang gak kepikiran seni sama sekali itu waktu itu. Oke John, ini mungkin ada yang belum tahu nama asli lo John. Siapa John? Oyon. Oyon aja udah manggil Oyon. Oke, dirahasiakan guys jadi itu. Kalau mau tahu, hire gue nanti tahu. Oke, soalnya rekeningnya. Oke deh John, thank you banyak udah ngobrol di sini. Makasih banyak udah sharing cerita-ceritanya. Mudah-mudahan buat yang nonton nih banyak manfaatnya, banyak motivasi, inspirasinya nih, apalagi buat anak-anak PKL di sini deh. Amin. Oke deh, kalau begitu sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Gua Faisal Salatif bersama Oyon. Oke, ciao guys.